Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Lailatul Zahra Mas Pupa dengan NPM 2151030052. Yang kedua ada Rahmat Akbar dengan NPM 2151030274. Dan yang ketiga ada Sabila Febriani dengan NPM 2151030083. Di sini kami akan membahas tentang perilaku konsumen dan perlindungan konsumen perspektif etika bisnis Islam. Langsung saja materi yang pertama. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri terlebih dahulu, yaitu definisi perilaku konsumen dalam Islam. Perilaku adalah kegiatan organisme yang berkaitan dengan aktivitas yang dapat diamati ataupun tidak dapat diamati oleh orang lain. Perilaku manusia didorong oleh kebutuhan untuk mencapai satu tujuan, sehingga melahirkan motivasi penggerak, dan akhirnya dengan perilaku tersebut manusia akan mencapai kepuasan. Perilaku mempunyai 3 ranah tingkatan, yaitu knowledge atau pengetahuan, attitude atau sikap, action atau tindakan atau praktik. Konsumen berasal dari kata konsumer, yang berarti penggunaan konsumsi suatu barang atau jasa. Konsumen bisa jadi per orang ataupun sejumlah kelompok manusia dalam suatu komunitas, organik, dan kumpulan tertentu. Selanjutnya yaitu ada asas dan tujuan perlindungan konsumen dalam Islam. Asas pokok atau fondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari asas ini kemudian lahir asas istiqlal yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihsan atau benevolence, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Dari ketiga asas di atas melahirkan 5 asas berikut ini, yaitu ada al-amanah, as-sidiq, al-adl, al-khiyar, dan al-ta'awun. Yaitu hukum perlindungan konsumen dalam perspektif bisnis Islam. Hukum Islam dalam mengatur perlindungan konsumen berlandaskan kaidah utama dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in lam taf'alu fazanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Yang artinya yaitu jika tidak melaksanakannya maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban konsumen dalam perspektif bisnis Islam. Yang pertama yaitu hak konsumen dalam perspektif bisnis Islam dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat. Yang ketiga yaitu hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa. Yang keempat yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan. Yang kelima yaitu hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk. Dan yang keenam atau yang terakhir hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar. Selanjutnya yaitu kewajiban konsumen dalam perspektif bisnis Islam. Yang pertama yaitu berikat baik dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Yang kedua yaitu mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan jasa yang akan dibeli atau digunakan. Yang ketiga yaitu membayar sesuatu dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan atau taradi yang terrealisasikan dengan adanya ijab dan qabul atau sigoh. Yang keempat yaitu mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen. Tanggung jawab perlindungan konsumen dalam Islam. Menurut
Islam, negara memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi, baik untuk mengawasi kegiatan pasar maupun untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Dasar hukum campur tangan negara dalam ekonomi Islam adalah dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 59. Negara dalam mengatur dan mengawasi kondisi perekonomian masyarakat melalui sebuah lembaga yang bernama Al-Hisbah. Pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas lembaga Al-Hisbah ini disebut muhtasib. Kesimpulan dari presentasi kita pada saat ini. Kesimpulannya yaitu perilaku adalah suatu reaksi, tanggapan maupun tindakan individu secara langsung. Kemudian konsumsi adalah kegiatan menggunakan, mengurangi, dan menghabiskan sesuatu guna memenuhi kebutuhan dan keinginan individu secara langsung. Sedangkan orang yang melakukan aktivitas konsumsi disebut dengan konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu tindakan secara langsung yang melibatkan individu dalam proses memperoleh, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa termasuk proses pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.